Jadi waktu umur 20 tahun saya ke Jakarta, saya bekerja, saya cari-cari gereja yang tepat karena kan baru ke Jakarta ya dari kota Sukabumi itu. Nah di satu tempat saya bekerja, aduh ke gereja mana nih gitu ya. Terus adik saya bilang, ini coba nih ke gereja di Karsa Pemuda, ada gereja baru buka ya. Ya udah deh kita coba, saudara. Saya waktu datang itu saudara ya minggu siang
berbahasa roh. Saya merinding, saudara, saya takut ya. Ini bunyi apa? Saya bilang gitu ya. Karena belum pernah dengar orang tuh berbahasa roh demikian semangat, demikian kuat. Ini bahasa apa? Saya bilang, saya merinding. Saya takut, jujur ya, takut ini dari setan apa dari Tuhan? Saya bilang gitu ya. Saya tidak mengerti. Tapi waktu itu saya pertahanin untuk tidak keluar dari gereja itu, tapi dengar khotbahnya, kemudian aduh enak juga nih, menyentuh hati ya khotbahnya. Terus saya datang lagi, saya ikut doa malam. Nah di doa malam itu kita berlutut semua di kantor ya. Di sini mungkin ada doa malam juga ya? Apa ada doa pagi Kak? Ya harus gencar doa karena itu obor. Kalau doa itu ada api ya. Dan satu gereja harus ada pendoa-pendoanya. Itulah membawa lambatan gereja ini akan penuh, akan terjadi penuaian jiwa-jiwa. Ya, saya ikut waktu itu doa malamnya banyak, duduk di karpet semua. Ya, terus pada saat menyembah, terus Tuhannya bilang, siapa di sini yang belum terima baptisan Roh Kudus? Saya angkat tangan, di tempat jauh ya, pendetanya di sana. Terus saudara, itu pengalaman rohani yang tidak pernah saya lupakan seumur hidup saya. Pada saat saya bilang, Tuhan, aku mau dibaptis Roh Kudus, saya cuma angkat tangan. Itu saudara, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kayak kesetrum saudara. Ini menurut saya langsung berbahasa roh, berbual. Bahasa yang tidak pernah saya hafalkan, tidak pernah saya tahu bahasanya seperti apa yang membual-bual. Saudara, di sini ada yang udah dibaptis Roh Kudus belum bisa angkat tangan? Yang udah dibaptis Roh Kudus berbahasa roh, jemaat di sini, kayaknya banyak yang belum ya. Harus ya minta ya. Saya tadinya gak ngerti penting gak ya bahasa roh gitu ya, penting gak dibaptis Roh Kudus saudara ya. Jadi saudara harus, kekristenan itu bukan agama cuma datang ke gereja tiap minggu pulang udah. Kekristenan itu perjalanan bersama Tuhan. Ya saya juga waktu ke gereja itu saya gak ngerti, Tuhan bawa lagi lebih dalam. Saya bilang, Tuhan kalau memang Roh Kudus itu benar, bahasa roh itu benar, baptisan Roh Kudus itu benar, saya mau. Kalau dari setan saya nggak mau, saya bilang gitu ya. Tapi Tuhan berikan kepada kita yang haus dan lapar. Apalagi di gereja Pentakosta, Tuhan mau terangkat ke surga, murid-muridnya suruh tunggu, jangan kemana-mana. Setelah Yesus naik ke surga, murid-muridnya suruh tunggu berapa hari? Ada yang tahu? Jemaat di sini ada yang tahu nggak? Ini banyak tertutup mulutnya. Jadi kemana ya? Jangan takut ya terhadap corona. Saya kalau kerumunan saya baru pakai ya. Tapi kalau biasa saya nggak takut ya. Enggak, saudara. Jadi CO2-nya racunnya kita isep lagi. Ya. Jadi suruh tunggu berapa hari, saudara? 10. Nah, 10 hari, saudara. Ya, penting. Karena Tuhan bilang jangan kemana-mana. Ya, dia ada di surga. Suruh tunggu, saudara ya. Tunggu apa? Murid-muridnya juga mungkin nggak ngerti ya. Suruh tunggu apa, ya kan? Tapi Tuhan Yesus tunggu. Ada amanat agungnya Tuhan diberikan. Beritakanlah Injil, ya kan? Usirlah setan-setan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati. Ya, itu kalau kita begitu, kalau nggak ada kuasa bisa nggak? Nggak bisa, harus ada kuasa dari Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Tuhan sendiri. Tuhan Yesus naik ke surga, rohnya dicurahkan. Saya tadinya nggak ngerti, saya pikir baptisan Roh Kudus bahasa roh, merinding takut ini bahasa setan atau bukan. Saya takut, saudara, jujur saya mau pergi tinggalin gereja itu, saya pikir ini kumpulan orang-orang benar nggak ya. Saudara, pada saat doa malam, di situ doa malamnya ramai, saudara. Saya usulkan di tempat ini ada doa, terus ada doa, ya bergilir. Saya dulu waktu SMP juga ada doa berantai, ada doa malam, ada doa subuh. Kita ada rolling doa di rumah-rumah juga. Kamu jam berapa sampai jam berapa sampai itu mobilisasi doa. Dikasih nih, ada yang sakit, ada yang lagi bermasalah untuk kota, untuk bangsa, untuk pemerintahan, untuk gereja-gereja, ada kesatuan hati, kesatuan roh. Jadi di rolling ya saudara. Jadi tempat ini akan penuh Pak, amin. Ya Pak Fred ini orangnya semangat loh.
Saya pikir masih muda, orangnya semangat ya. Kita gereja di tempat ini pun harus gereja yang bersemangat, menyala-nyala, berapi-api. Jangan diam diri, aduh takut COVID, siapa yang kiri kanan. Jangan punya pikiran negatif, jangan punya pikiran takut, buang. Karena Tuhan kita memberikan roh keberanian, bukan roh ketakutan. Akhir zaman ini akan banyak orang yang takut. Ya, belum masih jauh aja udah takut, apalagi corona yang ketiga katanya gitu ya, udah mau sampai mana nih, sampai mana? Mau masih di Eropa, saudara ya. Itu ada spiritnya, ada rohnya dari kuasa kegelapan membuat kita takut, khawatir. Besok gimana? Hari esok mau terjadi apa? Ya saudara, di hati. Takut itu, fear itu di hati. Jadi kita dobrak, kita buang, kita usir segala ketakutan. Ambil roh keberanian, ambil kuasa Roh Kudus. Ini gereja Pentakosta, gereja yang harus menyala-nyala di akhir zaman. Bukan gereja yang takut dan tidak berani keluar memberitakan Injil, tidak berani bersaksi, takut satu dengan yang lain. Kita diberi hikmat oleh Tuhan. Kontak teman-teman, saudara-saudara seiman, saling mendoakan. Kita di PD juga ya, bikin 3 orang, 4 orang. Setiap hari ada doa, ya, doain jiwa-jiwa. Terus ada mobilisasi. Kalau ibadahnya doa itu nafas. Kalau satu gereja doanya melempem, apinya kecil, lama-lama padam. Gereja ini hanya tinggal seperti monumen. Seperti di Eropa banyak gereja-gereja yang jadi masjid, jadi nightclub, jadi diskotik. Saudara pernah dengar nggak? Di Eropa gerejanya megah-megah, sekarang itu banyak yang dijual, jadiin masjid, terus jadi diskotik, rumah makan. Waduh, saudara kebayang nggak, saudara? Indonesia ini harus menjadi membawa lawatan terakhir di seluruh dunia, karena kaki dia itu di Indonesia sebelum pulang kembali ke Yerusalem. Ya, kita di tempat ini jangan suam-suam, harus menyala-nyala, roh kita menyala-nyala. Karena ada apa? Ada Roh Kudus. Pada saat kita percaya Yesus Tuhan, itu ada Roh Kudus dalam kita. Jika mengaku dengan mulut, percaya di hati, itu Roh Kudus ada dalam kita. Kita bisa mengaku Yesus Tuhan. Nah, kalau Roh Kudus ada dalam kita, kita tidak aktifkan, tidak kita kobarkan, lama-lama dingin ikut Yesus. Gak beda dengan agama lain. Banyak yang terseret akhir zaman ini, saudara. Tiba-tiba udah murtad, tiba-tiba meninggalkan iman. Karena apa? Tekanan hidup makin banyak ke depan ini. Makin banyak persoalan-persoalan hidup, ya saudara. Kalau kita tidak lawan dengan kuasa Tuhan, kalau kita tidak berjuang di dalam roh, kita akan ikut terbawa arus dunia, ya saudara. Nah, semenjak saya itu mengalami baptisan Roh Kudus, sampai hari ini saya kejar Tuhan, saya cari Tuhan, saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di mana ada KKR, di situ saya hadir. Di mana ada kegerakan Allah, di situ saya datang, saudara. Jauh-jauh kadang saya pergi ke bukit-bukit doa di Semarang, di Surabaya, ada bukit doa Getsemani, ada bukit doa Ungaran, bukit doa Salomo. Kemana pun saya pergi, saudara. Ada KKR, saya datang. Gereja manapun mereka ada okumene, kumpulan dan berbagai denominasi, saya hadir. Ada tentang karunia karena Roh Kudus, saya ikut. Ada seminar-seminar, saya juga datang on fire, saudara. Walaupun dulu saya pernah alami masa sukar ya, dalam badai hidup, ada masalah ekonomi yang berat, saya tetap cari Tuhan loh. Nggak gampang sedih, nangis, cari Tuhan, kejar Tuhan. Saya tetap ikutin seminar. Jadi dalam hati saya seperti ada penuduhan gini, kamu ikut kayak iblis ya, bicara ya, iblis bisa bicara loh saudara. Kamu ikut ke sana, ikut ke sini, masalah kamu berat, itu kamu pelarian ya. Setan ngomong saudara, bisa setan ngomong saudara, saya lawan enggak, saya cari Tuhan, karena saya mencintai Tuhan, saya cinta hadiratnya, saya cinta firman-Nya, saya cinta pengajaran-pengajaran Alkitab, ya. Jadi ada penuduhan-penuduhan dari iblis. Saudara lawan dengan iman yang teguh, ya. Jangan saudara, iya ya, gue lagi susah nih, besok gimana, besok makan gak ya? Waduh, saudara, buang, ambil iman. Firman Tuhan berkata,
Tuhan yang memelihara hidup kita. Apa yang kita makan, minum, pakai, Tuhan sediakan, Tuhan berikan menurut kekayaan dan kemuliaan namanya. Bahkan di dalam Matius 3:33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ya saudara, puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang Tuhan taruh untuk gereja di tempat ini di dalam Yoel 2 ayat 28. Kita baca sampai bangkit berdiri ya, dengan suara yang keras saudara ya. Ayat 28 sampai 29 aja, 2 ayat ini ya, bisa saudara ingat ya. 1, 2, 3. Pada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Amin, saudara. Silakan duduk. Saudara, ini kita sadar, tidak sadar, mengerti, tidak mengerti, kita ini sudah di ujung akhir zaman. Siapa yang tahu ini ujung akhir zaman, angkat tangan. Yang tahu nih percaya, enggak lah, nanti juga baik lagi keadaan, ya. Maka oleh sebab itu banyak cepat diberikan tanda itu supaya COVID segera renyah, ya. Corona COVID ini di dalam firman Tuhan sampai tidak akan pernah lenyap sampai kedatangan Tuhan. Karena ada satu firman mengatakan di Wahyu akan terjadi penyakit sampar, terjadi kelaparan, terjadi gempa bumi di mana-mana, terjadi gunung-gunung meletus, ya, dan juga akan terjadi penganiayaan anak-anak Tuhan. Dan terjadi juga, saudara, harta bangsa-bangsa mengalir kepada orang benar. Ya, jadi kita pada akhir zaman ini perkuat manusia kita. Jangan kita suam-suam lagi, jangan kita dingin. Nanti kita seperti 5 wanita yang bodoh, yang nyala tetap percaya Yesus ada pelita, yang bijaksana ada pelita. Tetapi lama nunggu mana Tuhan datang, mana nunggu rapture mengangkatkan, apalagi Pentakosta ada. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Itu lagu saya sekolah minggu. Itu lagu rapture, saudara. Nunggu generasi demi generasi, akhirnya suam. Mana Tuhan gak datang? Ini bohong, kali ini berita bohong. Ada juga yang sampai apa namanya? Udah deh, nggak mau nunggu rapture. Ada loh orang sampai begitu, nggak nunggu Tuhan datang. Ya udahlah, hidup kita begini aja. Karena udah tawar hati. Tapi kita harus, roh kita menyala-nyala. Tuhan segera datang. Jangan sampai tertinggal. Kalau tertinggal, saudara, masa antikris itu masa penganiayaannya berat. Sebelum dunia dijadikan, penganiayaannya tidak pernah seperti itu. Jadi penganiayaan seperti apa loh, saudara, yang hebat itu pada akhir zaman ini, ya. Kalau tertinggal masa antikris itu tidak pernah penganiayaan terjadi. Sebelum dunia dijadikan tidak pernah ada masa seperti itu. Kita bayar dengan nyawa. Yang masih mau pegang Yesus atau menyangkal, itu taruhannya pedang di leher, saudara. Jadi kita harus siap. Ada minyak bicara Roh Kudus, pelita, ada firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di sini siapa yang tiap hari baca Alkitab rutin? Angkat tangan. Nanti dikasih hadiah sama Cik Maria. Saya kemarin ada ya, waktu itu ada 50 orang yang kita kumpulkan. 1 orang, saudara, yang ngacung, yang baca Alkitab cuma 1 orang. Di antara 50 orang ini, waduh, Tuhan Yesus tolong, saya bilang itu. Coba angkat tangan dulu, nanti dikasih hadiah, nanti saya titip pabrik. Bapak, tiap hari yang baca firman rutin loh ya. Bukan nanti
baca, nanti males, nanti baca, nanti ngorok. Bapak, satu lagi di belakang 2. Siapa lagi yang setiap hari baca firman? Minimal 1 pasal. Saya komitmen 5 pasal setiap hari. Ada teman saya 10 pasal. Ya mungkin ya banyak waktu kali ya. Ya doanya ada yang 7 kali sehari loh. Lah saya doanya pagi sama malam. Karena saya masih bekerja. Dia 7 kali sehari. Waduh, saya bilang luar biasa. Ada juga kayak Daniel, pagi, siang, sore, ya doanya. Ya saudara, kita harus on fire with Jesus. Jangan lemah, jangan putus asa, apalagi tekanan tambah berat di depan, saudara. Dan dikatakan di firman Tuhan, aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia, maka anak-anakku laki-laki dan perempuan akan bernubuat, akan mendapat mimpi dan penglihatan. Teruna-teruna itu anak-anak muda. Saya punya teman di persekutuan saya, dia punya anak SMP ya, kalau nggak SMA awal deh. Suatu hari dia didatangi malaikat maut, saudara. Waktu itu Tommy Daud kan ada malaikat maut di Indonesia. Nah dia juga didatengin subuh, kira-kira jam 3, jam 4 dia didatengin. Malaikatnya itu hitam gelap katanya. Bawa tahu saudara kayak tombak, bawa pedang juga ya untuk ini ya membunuh. Itu malaikat maut. Dan dia tiba-tiba tahu nggak saudara, ini di lehernya itu udah pisaunya dia itu di leher dia, sampai dinginnya aja sampai apa namanya berasa. Itu alam roh saudara. Ini anak muda, teruna akan dapat mimpi dan penglihatan. Di alam roh dia culik udah di leher, dinginnya berasa, dia ketakutan, mau nggak bisa keluar, mau ngomong Tuhan Yesus, mau ngomong tolong, udah nggak bisa, saudara. Udah mulutnya kayak ada yang membungkam, saudara. Terus akhirnya sudah dengan kuat hati, ini anak teman saya ini, tolong Tuhan Yesus, tolong. Akhirnya pas dia bisa ngomong, itu pisaunya lepas, pergi, malaikat mautnya pergi. Dia terbangun, dia nangis, dia kaget, dia nangis. Akhirnya dia cerita ke mamahnya. Ya saudara, mulai saat itu dia baca Alkitab SMP. Tadinya tidak pernah. Tadinya boro-boro doa, boro-boro baca firman, boro-boro cari Tuhan. Semenjak kejadian itu, mamanya bilang dia tekun baca firman, berdoa, cari Tuhan. Karena apa? Setan itu selalu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, tapi Tuhan datang memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Ya. Jadi pada akhir zaman ini akan ada dibukakan alam roh, ada dapat mimpi, ada dapat penglihatan, ada banyak hal yang setan juga alam rohnya juga ada, saudara. Jangan salah. Tiba-tiba datang jin merupakan janggut. Saya punya teman gereja, mungkin Meme juga tahu tuh. Dia itu udah pengerja ya, tahu ya di gereja yang kita doa gitu. Nah dia cerita ke saya dulu, Ci Maria, saya ini antara Islam dan Kristen itu ragu-ragu, belum mantap gitu loh. Tapi orang Chinese Puntian, Kalimantan. Nah kemudian dia suatu hari bilang gini, saya mimpi didatengin nabinya orang seberang, berjanggut, berjubah, ya. Dia pikir itu, wah harus masuk agama dia. Ya, dia didatengin loh, saudara. Itu alam roh iblis juga bisa menyerupai, berjubah, ya, berjanggut, ikut saya katanya. Sudah ajakin dia, saudara. Gawat tuh kalau dalam alam roh. Ya deh, ikut aja deh. Ini benar kali ini jangan benar, saudara. Ya, hati-hati. Iblis juga ada alam rohnya, bisa menyesatkan. Ya, makanya kita harus kuat firman dan kuat Roh Kudus. Saya sangat mendorong saudara untuk dibaptis Roh Kudus. Ada kuasa dan power. Untuk teman saya ini, pengerja ini tidak ngikutin. Kalau ngikut dia set
ikut bapak gitu ya, ikut loh saudara, udah disunat gitu saudara. Tapi dia untuk Tuhan masih tolong dia, nggak ngikutin saudara. Akhirnya dia bertobat, sungguh-sungguh ngalami Tuhan, dibaptis Roh Kudus, akhirnya jadi pengerja gereja. Ya, jadi hati-hati, alam roh akhir zaman semakin dibukakan. Iblis mau seret semua anak-anak kita, ya suami-suami atau istri-istri jauh dari Tuhan diseret. Ya, itu dari alam roh dulu saudara. Ya, jangan sekali-kali saudara, setan kayaknya gak ada. Tuhan mana juga gak kelihatan saudara. Masuk alam roh. Kita anak-anak Tuhan jangan di alam jasmani terus. Masuk, caranya gimana saudara? Naik ke gunung Tuhan. Doa itu masuk alam roh. Bahasa roh itu alam roh. Ya, banyak berbahasa roh. Apalagi yang belum, ayo segera, ada kuasa. Kamu dibaptis air, baptisan air, baptisan pertobatan. Bertobat, dikubur, bangkit hidup baru. Air itu dalam alam roh itu tanah. Kamu dikubur, bertobat, dosa-dosa kamu diampuni, kamu menyerahkan hidupmu, dibaptis air. Melangkah lagi. Jangan kita diam jadi anak Tuhan. Udah yang penting buat tiap minggu ke gereja deh, doa enggak, firman enggak. Nanti sepanjang hari panas, sepanjang hari emosi, iri hati, sakit hati, gosip, kata-kata kotor, pikiran-pikiran negatif, pikiran cabul, zina. Sekarang banyak lewat ini saudara. Tiba-tiba kelihatan yang vulgar bisa. Kalau saudara nggak kuat rohnya, ngikut loh, ikut Kolose 8. Setan pakai juga ini. Anak Tuhan kita ayo pakai ini juga. Dengan khotbah, dengan firman, ada pujian juga kan lewat YouTube. Ya kan saudara, pilihan di tangan kita. Mau kita suci kudus, mau kita cemar hidup dalam dosa, pemisahan akhir zaman ini. Kalau kita nggak kuat, ke bawah arus dunia, ke bawah arus setan. Baptisan air, bertobat, saudara diam, stuck, jadi ikan yang mati ke bawah arus dunia. Kalau saudara tidak lawan arus, saudara akan terseret. Lawan arus, maju lagi. Untuk terima kuasa baptisan air, baptisan Roh Kudus yang kedua. Ada kuasa, minta. Saudara, sampai saya malu loh sama ada teman ini. Saya dikenalkan, dia dari orang Muslim, percaya Yesus karena dia dengar kesaksian dari YouTube. Akhirnya, Tuhannya orang Kristen, kayaknya ini ya, yang kesaksian itu hidup menyentuh hati dia. Padahal saudara tahu itu, dia itu masih anak muda, kerjanya mabok, judi. Nanti pulang ke rumah subuh di depan rumah kakaknya udah teler, saudara. Saksi di depan rumahnya teler. Pada suatu hari dia dengar kesaksian dari YouTube, dia bertobat, saudara. Pada waktu dia bertobat, perubahan besar terjadi. Itu saudara harus terjadi perubahan besar. Bertobat dibaptis air, itu harus ada perubahan. Kalau hidupmu sama, kalau sifatmu masih sama, hatimu masih sama, yang lama penuh dengan dosa, itu belum bertobat. Bertobat itu apa sih? Dikubur. Manusia lama yang penuh dosa, penuh kekuatan si jahat dikubur, bangkit hidup baru. Seperti anak muda ini cerita sama saya, dia memang masuk di YouTube saya ada kesaksian, karena kita kenal ngobrol gitu ya. Akhirnya saudara tahu, dia waktu dibaptis alam rohnya terbuka. Dia anak muda loh. Dia lihat satu taman, ada satu istana. Dikira lagi baptis air, dikira orang-orang segitu, dia pingsan. Dia baptis air pingsan 10 menit. Akhirnya waktu dia sadar, dia cerita bahwa dia dikasih lihat mata rohnya terbuka, alam roh terbuka, dia manusia rohnya di bawah Tuhan, melihat surga, saudara. Ada rumput yang hijau sejuk, nyaman. Dia nggak mau kembali lagi, enak banget di sini ya. Ada gedung-gedung, ada rumah-rumah, saudara. Ya, terus waktu dia sadar, dikasih tahu, dia dikasih lihat, oh iya, kata pendeta yang membaptis dia, nanti suatu hari kamu akan ke sana.
Amin. Semangat ya, tepuk tangan dulu dong. Semangat. Jadi saya semangat juga. Kalau dia ngerti apa enggak, benar apa enggak? Ya, saudara kakak, setelah dia bertobat, kakaknya bilang, ya Nur, lu mah tobat ke waktu masih di Muslim, katanya gitu ya. Udah masuk Kristen, lu baru bener, katanya. Sampai saya bilang, bukan dia yang mengerjakannya, karena ada Roh Kudus yang di dalamnya mengerjakan pertobatan. Karena agama lain pun bertobat. Sudah pernah dengar gak? Agama lain dimanapun itu bertobat. Agama tidak menyelamatkan. Mau saudara agama Kristen masih ada yang pakai opo-opo. Saya kan buka persekutuan doa, ada orang Batak datang nih ya. Terus saya mampir ke rumahnya, saya ngobrol di dompetnya ini jujur Bu, saya ini ada kejimat. Oh ya saudara, ada yang dari bulu apa sih ya? Terus ada tulisan apa ditaruh di dompetnya untuk apa Pak? Buang Pak. Saya bilang, ngapain Bapak pegang itu? Bapak kurang mengenal Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa Bapak masih ada pegangan-pegangan? Ke gereja iya, ke persekutuan iya, pegangan jimat masih. Jangan pikir semua orang Kristen masuk surga. Jangan pikir saudara. Ya, agama tidak menyelamatkan, tetapi Yesus yang menyelamatkan. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ya, Tuhan mana enggak lihat. Kadang ngomel sama Tuhan, sumut-sumut, doa belum dijawab, ngomel karena enggak kenal sama Tuhannya. Ya saudara, si Nur ini, anak muda ini udah dibaptis Roh Kudus juga, berbahasa roh. Jadi firman Tuhan tergenapi, yang terdahulu akan terkemudian, yang terkemudian akan jadi yang terdahulu. Saudara mau di sini yang baru percaya Yesus, dari Muslim loh, on fire, bersaksi, sehingga dia juga dibaptis Roh Kudus, ada kuasa. Saya juga ajak ayo melayani di kaummu, di Bani Kedar, di kaummu yang belum percaya Yesus. Kasihan mereka berjalan dalam kegelapan banyak. Mereka berjalan menuju kebinasaan. Kita harus jadi terang, jadi garam, kita seret bahwa Tuhan diselamatkan. Mereka yang baru percaya 1 tahun sudah on fire. Nah kita bertahun-tahun mungkin Kristen dari papa, mama, cucu kita nih. Jangan suang-suang, jangan jadi orang Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan, KTP Kristen tanpa pengalaman. Ya, nggak ada pengalaman dengan Tuhan. Tuhan di mana, saya di mana. Nggak ada pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan. KTP Kristen apa lagi? Kristen tanpa, tadi udah Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa pengalaman dengan Tuhan. Terus juga Kristen tomat, sebentar tobat, sebentar tobat lagi, sebentar sakit hati, kepahitan, sebentar ini lagi baikan lagi, ya, sebentar bisa berbohong, ya, sebentar ini tobat deh, minta ampun. Kristen tomat, saudara tahu, kesetrikaan, bolak-balik. Bahaya saudara, pada saat Tuhan datang, ya pas lagi umat tobat umat, kalau lagi Tuhan Yesus datang umat gak masuk kerajaan surga saudara, ya. Udah baptiskan Roh Kudus dari saudara di tempat ini, Pak Afrik. Jadi tidak usah nunggu hari Pentakosta baru dibaptis Roh Kudus ya. Saya ini buktinya bukan lagi Pentakosta. Saya minta 6 bulan, saya minta loh. Saya nangis, Tuhan, Roh Kudus itu penting. Saya waktu masih belum menikah. Saya nasib saya gimana? Saya orang susah, saya ngekos. Saya bilang itu sendiri, masa depan saya gimana? Saya belum punya pacar juga. Masa depan saya gimana Tuhan? Saya susah, kerja juga gaji pas-pasan. Saya bilang gimana masa depan saya? Saya selalu nanya gimana masa depan saya? Apa saya bedanya sama ayam? Saya ngomong loh, ayam makan tidur kerja. Saya apa bedanya sama ayam? Saya bilang gitu. Kan saya makan tidur kerja. Kan tiap hari begitu kan saudara, rutinitas dan berputar-putar di situ saudara. Dan suatu hari one day Tuhan bawa saya lebih dalam.
Karena saya punya kehausan, kerinduan untuk lebih lagi dengan Tuhan. Tuhan itu yang menanamkan telinga, dia mendengar. Dia yang menciptakan mata, dia melihat. Dia yang menciptakan mulut, dia mendengar dan berbicara, saudara. Pada waktu saya sudah dibaptis Roh Kudus, saya minta 6 bulan itu, saudara. Pengalaman seumur hidup itu damai sejahtera, gak berhenti di hati saya. Suatu hari saya doa siang karena saya off, tidak off bekerja ya, tidak masuk kerja, ada libur sehari. Saya siang-siang saya doa, saya nangis karena kata-kata sudah habis. Itu bahasa Allah yang keluar, saudara, sampai bercucuran air mata dari hidung saya semua, saya bercucuran, saya doa, tapi saya nangis, saya berdoa, saya berbahasa roh. Tahu saudara, itu di ruangan kos ada suara, aku akan menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Saya terhenti dari doa dan menangis. Saya bilang, ini siapa yang berbicara ya? Suara itu ada di ruangan, saudara. Saya kalau masih ingat itu saya sedih karena saya memang menangis. Saya lama menangis kami Tuhan, di mana Tuhan masa depan saya? Gimana Tuhan tidak nampak? Tuhan, adakah Engkau Tuhan? Saya berbahasa roh. Yang bangsa yang Tuhan baru berikan. Saya kadang tidak mengerti apalagi yang harus saya doakan Tuhan. Gimana masa depan saya, gimana keluarga saya. Kemudian ada suara itu, saudara. Suara seorang laki-laki. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saya berhenti berdoa. Saya nengok ke kiri ke kanan. Ini suara siapa ya? Saya bilang itu dalam hati saya. Saya baru ingat ini kamar kos. Saya kos sendiri di ruangan ini. Gak ada orang lain yang kos dengan saya sendiri. Terus saya masih berpikir, ini suara siapa? Suara itu ada di ruangan, saudara. Bukan di hati, bukan. Suara itu terdengar sampai kuping saya, sampai kuping jasmani saya. Terus akhirnya Tuhan bawa. Karena saya memang suka baca firman, diingatkan. Kayaknya ada di Alkitab deh perkataan ini. Aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Akhirnya saya dapat di dalam Matius 28 ya, saudara bisa baca sendiri. Disitulah saudara mulai perjalanan saya dengan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, dia nyata, saudara. Tuhan kita itu Tuhan yang nyata. Tuhan Yesus itu penebus. Dia itu Tuhan yang bisa kita dengar suaranya. Barang siapa saudara jadi domba-dombanya bisa mendengar suara gembala. Gembala agung kita Tuhan Yesus. Kita bisa berdoa, kita bisa mendengar suara Dia. Ya saudara, jadi di tempat ini saudara yang belum dibaptis Roh Kudus mulai minta, mulai berdoa, mulai ambil puasa. Pada saat mungkin di kumpulan gereja, pada saat mungkin doa pribadi, mungkin ada acara KKR apa saudara, di zaman Tuhan luar biasa. Ya, seperti adik saya waktu KKR di stadion, dia terima baptisan Roh Kudusnya. Suatu hari juga saya, karena bapak saya dulu Protestan, gereja Protestan itu tidak mengenal bahasa roh, ya, kenal Roh Kudus, tapi tidak ada yang bahasa roh gitu-gitu ya. Kakak saya, karena dia juga Protestan, dia tinggal di Morris, istrinya GPDI Morris, mungkin saudara ada yang kenal ya, GPDI Morris, pendeta Yusak ya, pendeta Yusak. Koko saya ini rada auban itu mana ada baptisan Roh Kudus, mana ada bahasa roh. Nah suatu hari dia diajak istrinya untuk ke gereja di GPDI Morris. Koko saya yang paling besar ini, ya udahlah ikut istri itu yang ke gereja. Di situ dia ada komunitas kaum pria, dan kemudian pada waktu perayaan mau mendekati Pentakosta
ada doa puasa 10 hari saudara, ya, untuk menerima Roh Kudus. Koko saya dari yang nggak percaya, dari yang ngeyel, tahu yang ngeyel itu berbantah-bantah dengan saya. Ada kok baptisan Roh Kudus, ada, saya ngalamin. Enggak, mana ada katanya. Jadi koko saya itu nggak percaya baptisan Roh Kudus itu nggak ada. Tapi pada saat dia doa puasa 10 hari keberapa dia cerita saudara, dia nangis, kan ada kumpul di gereja ya, berapa jam doa kan, dan 10 hari itu kumpul di gereja. Dia nangis, kalau saudara, mata roh koko saya dibuka loh. Dia lihat ada salib Yesus. Dari situ dia kepenuhan Roh Kudus. Ya, saudara, alam roh akhir zaman akan semakin dibukakan. Jadi apa yang akan terjadi di depan kita, Tuhan sudah kasih tahu dulu. Setelah baptisan Roh Kudus, lanjut lagi ketiga, baptisan api. Aku akan berbaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Itu Tuhan Yesus yang mengerjakannya. Baptisan api itu apa, saudara? Pengujian iman. Masalah pergumulan yang tidak habis-habisnya, sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, tekanan ekonomi, utang sana, utang sini, kerja sana, di PHK sini sono, mau kerja apa mandek, mau usaha ini gagal, mau usaha itu hancur, habis modal. Itu baptisan api. Sampai saudara bilang, Tuhan gimana nih? Tuhan ada gak ya? Sampai saudara ini hampir kehilangan iman. Apa aku tetap Tuhan-Tuhanan? Apa saya udah deh, goodbye Tuhan. Saya pernah dibawa situasi seperti itu, seperti di persimpangan jalan. Mungkin ada yang mau menuju ke situ, ada yang belum. Kalau saya sudah melewati itu, hampir saya nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Saya hampir mau meninggalkan Tuhan. Padahal saya sudah dibaptis Roh Kudus loh. Waktu saya mengalami baptisan api, baptisan pengujian iman, saudara dilihat imanmu. Engkau emaskah? Engkau kayu kah? Jerami, rumput? Pada saat api pengujian Tuhan turun, saudara terbakar hangus? Atau saudara emas yang semakin dibakar, semakin murni, kotoranmu keluar, kepahitanmu keluar, kejahatanmu keluar, iri hatimu keluar, ya? Banyak hal yang Tuhan sedang lakukan dalam hatimu. Pemberesan, pemurnian dibakar oleh api apa? Api masalah, api pengujian, pencobaan hidup. Saudara bisa maju terus, tenang, atau mundur. Ini akhir zaman. Banyak sekali yang bisa bersungut-sungut, banyak sekali yang pahit, iri hati, pikirannya negatif terus. Saya tuh banyak orang yang saya kenal dalam hidup ini. Saya seringkali memperhatikan, oh orang ini begini, oh kenapa begini ya Tuhan. Jadi saya belajar dari sifat orang-orang, belajar dari kejadian, belajar dari pengalaman-pengalaman hidup mereka, ataupun dari khotbah-khotbah ada pengalaman-pengalaman, sehingga kita menjadi lebih bijaksana, saudara. Ya, saya tutup dengan satu kesaksian lagi, di mana dikatakan hati-hati, saudara. Ini akhir zaman. Baru satu sampar, semua dunia udah takut. Penyakit sampar yang menyertai kelaparan. Akan terjadi krisis ekonomi yang parah, apalagi 2022 di depan kita. Ayo, cas manusia roh kita, cas di hadirat Tuhan, cas dengan banyak doa, firman, banyak dengar-dengaran dari Tuhan. Ya. Ini karena kita tentang baptisan Roh Kudus ya. Tentang pada akhir zaman ini Tuhan akan bukakan lebih dalam lagi, bahkan anak-anak muda akan mendapat mimpi dan penglihatan. Saya punya anak bungsu, ini kesaksian saya terakhir ya. Saya punya anak bungsu, saya tidak tahu dia talentanya apa, tapi dia di gereja suka nari tamborin ya, tamborin kadang LTV. Ini anak saya pelayanannya apalagi ya Tuhan, karena dia udah mulai kuliah, udah tidak melayani lagi ya, mungkin sibuk kuliah. Nah suatu hari Tuhan tunjukkan karunia-Nya apa. Jadi suatu hari itu gini, Gaby, namanya Abigail, Gaby tolong doain dong, dukung doa. Ada apa mami? Itu si Moti, ponakan saya, si Moti kan kita titip ke Kota Tulungagung di panti asuhan, terus nanti di situ dia ada ke sekolah gitu. Ternyata dia nggak betah, cuma berapa bulan kabur, nggak ngomong sama yang punya gereja. Jadi ada gereja, ada panti asuhan,
ada sekolahnya juga, di sekolahnya kesekuler gitu ya. Jadi saya titipin di situ, kita biayain juga. Kabur saudara, nggak tahu kemana, umur 15 tahun, laki-laki ponakan saya. Saya bingung, yang punya panti telepon saya, Bu, Moti ada di Jakarta nggak? Enggak, saya bilang. Kenapa? Moti nggak ada di sini, loh. Kenapa? Udah berapa hari, Bu? Udah 2-3 hari. Bingung, dia bingung, mungkin mau lapor polisi. Saya juga bingung gimana. Kan bapaknya si Yakub, pokok saya. Udah kamu, Yakub udah khawatir, udah takut ya, dia udah mau pergi ke Tulungagung naik bis gitu ya, jemput gitu, atau cari di sana. Tenang dulu, saya bilang udah doa dulu. Nah saya bilang sama adik anak saya kecil ini, kamu dukung doa ya. Si Moti katanya hilang, nggak tahu kemana. Mau dilaporin sama polisi dari pihak yayasan, mau laporin polisi. Si Yakub mau ke Tulungagung untuk nyari di wilayah situ. Bingung kan, kemana nggak tahu itu anak. HP juga nggak ada, karena selama sekolah di situ HP dipegang sama ibu yayasan itu ya. Nah, tahu nggak saudara, anak saya, padahal kita bingung, Tuhan gimana Tuhan. Saya juga doa ya kalau lagi masak, Tuhan gimana nih si Moti, gimana gitu kan. Tahu saudara, anak saya bilang ke Mami, semalam aku mimpi loh Mami. Nah, mimpi gimana? Itu si Moti udah ngobrol-ngobrol sama si Papi di toko katanya. Jadi anak saya dikasih penglihatan lewat mimpi, si Moti ponakan saya udah ada di toko Agape, udah ngobrol sama suami saya. Kamu tahu saudara ya, malamnya itu anak pulang nyampe ke rumah bapak. Jadi anak muda sekarang Tuhan pakai dengan karunia penglihatan, karunia mimpi, karunia nubuatan, malah roh akan dibukakan lebih dahsyat. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. 2 hari lalu waktu anak saya antarin untuk bekerja, dia cerita, Mami, semalam aku mimpi yang menyeramkan. Mimpi gimana? Bisa Abigail lagi anak yang musuh. Mami, aku ada di satu gedung, Mami. Itu gedung itu kayak gempa. Mami tahu? Tiba-tiba bukan gempa, jadi di gedung itu dia naik, ada suara juga kayak bom, Mami. Itu kaca-kaca pada pecah sampai kuping aku, aduh sakit. Kalau ada suara keras dekat kuping gimana sih? Itu sampai mimpinya seperti itu, sampai kupingnya dia sampai berdengung karena suara bom. Tuh udahlah gitu Tuhan. Kamu kalau mimpi yang tidak enak doa ya. Tapi kayaknya bukan di Indonesia, Mami. Aku lihat suasananya bukan di Indonesia. Oh, aku bilang, ya memang ke depan ini akan terjadi perang. Ya, perang nuklir, perang itu terjadi. Jadi kita berjaga-jaga, bersiap-siap. Jangan sampai hari di mana kegoncangan datang, saudara tergoncang imanmu. Ya, seperti Petrus. Enggak, saya tidak akan tergoncang. Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok 2 kali, kau sudah menyangkali aku. Ya, tapi Petrus akhirnya bertobat. Persiapkan iman kita, persiapkan diri kita untuk tidak tergoncang pada masa-masa kegoncangan yang akan datang. Puji nama Tuhan. Saya akhiri firman Tuhan pada siang hari ini. Kita naikkan satu pujian berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Mungkin aja bisa main musik. Nanti saudara, saya ada rekan-rekan sepelayanan bisa mendoakan saudara ya, supaya Tuhan mengurapi lagi kita semua, minta minyak yang baru. Jadi 5 gadis yang bodoh ini, taruhlah kita yang bodoh, minta ambil minyak dari Tuhan ya. Jadi secara roh kita, Tuhan, aku perbaharui pengiringanku dengan Engkau, perbaharui ya, berhembuslah Roh Kudus. Kita bangkit